Iya, saudara, bagaimana doa yang dijawab oleh Tuhan? Kita buka bersama ya, Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Saudara bisa baca di handphone saudara atau di Alkitab saudara ya. Ya, kita baca bersama 1, 2, 3. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Saudara, salah satu penghalang doa yang membuat doa kita tidak dijawab adalah doa orang munafik. Orang munafik itu lain di mulut, lain di hati. Tuhan membenci kemunafikan. Karena itu doa orang munafik nggak mungkin didengar Tuhan. Ya, jadi tolak ukurnya itu adalah hati kita. Hati-hati kalau Tuhan mendapati hati kita berbeda dengan apa yang di luar diri kita, itu berbahaya. Ya, Tuhan yang melihat hati. Jadi kita berdoa, yang pertama supaya doa kita mau dijawab Tuhan, jangan jadi orang munafik. Jadi orang apa adanya. Kalau kita mau berdoa, mari kita menjadi orang yang benar. Mulut, hati, ucapan itu harus sama. Karena firman Tuhan berkata, doa orang yang benar itu besar kuasanya. Lalu yang berikutnya, tetapi jika engkau berdoa, ayat yang berikutnya, ayat yang ke-6 kita baca. Ya, dan tetapi jika engkau berdoa, masuklah kemana? Dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ya, kenapa saudara dikatakan kalau berdoa masuk ke dalam kamar? Makanya benar yang saya bilang, jangan titip-titip doa. Kalau berdoa masuk dalam kamar, tutup pintu. Kalau mau puasa, diam-diam aja. Ya, kalau mau melakukan sesuatu, ayo kita, apalagi itu yang berhubungan dengan Tuhan. Ya, ibadah yang dari hati kita itu loh. Ya, kita masuk di kamar, Tuhan bilang berdoa, tutup pintu. Jadi doa yang didengar oleh Tuhan adalah doa yang tersembunyi, dilakukan diam-diam. Enggak usah minta-minta doa sama orang. Apa dikit sakit kepala, telepon pendeta. Apa dikit Tuhan bilang masuk kamar, tutup pintu, doa. Amin. Itu doa yang dijawab oleh Tuhan. Pendeta itu tidak lebih sakti dari saudara, karena yang didengar itu doa orang yang benar, yang sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan. Jadi doa sendiri, tidak usah telepon pendeta, nggak usah cari pendeta. Masuk ke dalam kamar, tutup pintu. Di saat semua orang nggak tahu engkau berdoa kepada Bapa di tempat yang tersembunyi, maka doamu itu didengar oleh Tuhan. Lalu yang berikutnya saudara, ya, ayat yang ke-7 dikatakan, kalau kita berdoa, lagi pula dalam doamu itu jangan kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Kita ini sebelum ngomong juga Tuhan sudah tahu. Jadi tidak usah bertele-tele. Engkau meneteskan air mata saja hancur hati, Tuhan dah tahu. Enggak usah saudara pikir karena doamu, kata-katamu yang indah Tuhan dengar. Enggak. Kalau engkau punya pergumulan, masuk di kamar, tutup pintu, doa, nangis saja, nangis. Tuhan tuh ngerti bahasa air mata. Enggak usah engkau ngomong dari A sampai Z, Tuhan aku butuh rumah, butuh mobil, butuh ini, enggak usah. Tuhan tahu. Bahkan yang engkau tidak minta, itu akan Tuhan berikan. Karena Dia Bapa yang lebih mengerti kebutuhanmu, amin.